sudah kita tunggu-tunggu, yaitu acara diseminasi budaya positif. Untuk itu saya serahkan ke Pak Dwijo Heri Purnomo, CGB Angkatan 9 Kota Jakarta Timur. Kami persilakan. Sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, Bapak Didik selaku kepala sekolah, lalu Ibu Sari selaku wakil siswa A, Ibu Presti selaku wakil Sarwasto. Saya ingin bertanya, mohon izin Bapak Ibu, saya melakukan diseminasi mungkin terlalu besar atau terlalu formal banget. Intinya saya mau sharing apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan guru penggerak untuk modul 1A, yaitu budaya positif. Nah, budaya positif itu agak berat juga karena memang harus ada bukti dan harus ada sharing dan sebagainya. Yang melakukan atau kalau kita sharing tentang budaya positif, mungkin kita ini kita sama frekuensi dulu. Apakah budaya positif itu apa sih menurut kita? Dengan gayanya menunjuk. Padahal di samping saya ada beberapa guru hebat, mungkin saya minta Pak Yus, kira-kira budaya positif itu apa sih gitu? Ya belum bacanya bahasa Betawinya, ya karena belum beliau kan tahu sering gitu kan. memberikan coaching ya tentang agama, tentang etika dan sebagainya. Saya pikir ini orang yang tepat untuk memberikan pandangan. Sedikit, nggak pernah mau apa ya, ngerti gitu. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak terkait dengan budaya positif adalah tindakan atau perilaku yang mempunyai nilai-nilai yang Pak Dwijo jelaskan itu sangat menarik. Sampai saya tulis di sini nih. Dari sisi budaya maupun dari sisi keagamaan. Semua yang Pak Dwijo terangkan, cuma terangkum menjadi satu Kira-kira aja. tindakan dan perilaku itu Bagaimana jika kita mengarah kemana? teman kita Apakah yang tadi Pak Dwijo sesuai bilang dengan nilai-nilai yang berlaku di seorang manusia atau kita lingkungan itu kebutuhan atau dasar di sekolah, tadi ya. Misalkan dan sesuai dengan nilai-nilai yang apa sih ada di bagaimana dalam tindakan kita sebagai seorang teman keyakinan kita kita, melihat bukan teman agama kita kita. Itu yang yang disebut melakukan dengan atau budaya positif. berbuat Salah kepada satu siswa contoh itu layaknya budaya sebagai positif seorang kita penghukum apabila yang tadi kita yang pertama ya berutus saya dengan gayanya ucapan menunjuk, salah. Padahal kan kalau menunjuk Kemudian, salah empat ke kita sebetulnya bersama. orang itu harus sadar Salaman itu menunjuk menggugurkan dosa. empat ke kita. Berarti Jadi selain ya dulu kita bahasanya memberikan doa Betawinya, ya keselamatan itu juga salah kepada gitu kan. orang-orang yang kena Pertanyaan saya, juga kalau dengan kita melihat orang itu bersama gimana dosa-dosa gitu? kita Padahal kalau kita berguna. udah Itu yang disebut senggol dengan sedikit, budaya positif. nggak Yang pernah kedua, mau apa ya, nggak ngerti memungut gitu. sampah. Terima kasih gitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Itu wabarakatuh. budaya Terima positif. kasih. Assalamualaikum Kita lihat di sini warahmatullahi anak-anak wabarakatuh. kadang-kadang membuang sampah sembarangan. Padahal sudah kita ada proyek hidup sehat, tetapi sepetok sampah Terima kasih Pak Dwijo. masih Dari tadi berserakan saya di mana-mana. Nah, kita memberikan contoh bagaimana yang Pak Dwijo kalau kita jelaskan itu sangat membuang menarik. sampah, Sampai saya kalau nulis-nulis di sini tidak ada tempat apa sampah, yang ya diterapkan kantongin dulu lah sampahnya itu sambil menunggu saya atau ingin mencari bertanya, tempat menanyakan sampah. perihal Itu semua mungkin yang, Pak Ija yang bisa Pak saya Dwijo sampaikan. terangkan, Terima cuma kasih. Assalamualaikum jadi satu warahmatullahi aja. wabarakatuh. Bapak Ibu langsung Jika benar kita Bapak Ibu melihat luar biasa. teman Sama kita kepala sekolah. yang tadi Pak Dwijo Baik bilang Bapak Ibu, apa yang disampaikan bahwa Pak Yus benar. seorang Nah, manusia atau kita karena kita sudah satu kebutuhan frekuensi, dasar kita yang bisa dimana ganti dia, slide ya Bapak Ibu ya. misalkan Nah, dari siswanya, dari guru. disiplin positif. Oke, yang kedua teori motivasi, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat keyakinan kelas, yang kelima segitiga restitusi. Tapi sebelum melangkah Bapak Ibu, saya coba ingatkan kembali, segarkan kembali tentang pandangan Ki Hajar Dewantara tentang dunia pendidikan. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Oke. Maksudnya apa Bapak Ibu? Di depan kita harus bisa kasih contoh, di tengah ngasih motivasi, di belakang ngasih dorongan. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu. Kalau di depan kita nggak bisa kasih contoh, di tengah kita gagal, di belakang kita gagal. Itu beban tanggung jawab yang harus
dilakukan oleh pendidik, kira-kira seperti itu. Contoh Bapak Ibu, saya mau memberikan budaya positif tentang manajemen waktu, tapi saya hobi telat gitu. Terbangun nggak trustnya di tengah, bisa memotivasi? Enggak Bapak Ibu. Di belakang bisa dorong nggak Bapak Ibu? Enggak. Itu pentingnya tanggung jawab kita sebagai memberikan contoh di depan peserta didik. Yang kedua, contoh misalnya gitu, kita mau menasihati anak tentang adab dan etika, tapi kita hobinya marah-marah terus gitu. Terbangun nggak trust di tengah, memberikan motivasi? Enggak Bapak Ibu. Terbangun nggak di belakang mendorong peserta didik? Enggak. Trustnya tidak terbangun Bapak Ibu. Apaan manajemen waktu? Bapak aja sering terlambat gitu. Apaan adab dan etika? Bapak aja marah-marah terus di kelas gitu. Nah itu yang harus kita bangun Bapak Ibu, trustnya. Kalau di depan gagal memberikan contoh, di tengah kita gagal, di belakang pasti gagal. Yang kedua Bapak Ibu, filosofi tentang Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada peserta didik. Kayak gitu. Apakah kita sudah punya data tentang gaya belajar siswa, mana yang visual, mana yang kinestetik, mana yang audio? Saya sudah melakukan angket tersebut dibantu Pak Fadil. Ternyata kelas 10 mereka mayoritas adalah irisan visual dan kinestetik. Berarti yang kita bangun adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang bisa menyenangkan buat anak-anak yang visual dan kinestetik. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau kelas 11 saya belum punya angketnya karena nggak mengajar kelas 11. Kira-kira seperti itu. Yang ketiga, pendidikan harus mensejahterakan lahir dan batin peserta didik Bapak Ibu. Jadi tugas kita mensejahterakan lahir dan batin sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu kejujuran, daya juang, lalu motivasi tinggi, bersosialisasi dengan baik, bisa berkolaborasi dengan baik. Kodrat zamannya adalah teknologi. Nah itu yang harus kita bangun. Jadi kalau ada aturan yang menyatakan bahwa peserta didik tidak boleh membawa handphone, saya pikir itu kodrat zamannya sudah kita langgar Bapak Ibu. Bagaimana handphone itu bisa memaksimalkan kegiatan belajar? Harusnya kira-kira seperti itu. Tapi ini sebagai jembatan saja Bapak Ibu ya. Sebelum kita melangkah ke slide berikutnya, Pak Fadil boleh minta tolong. Nah ini yang paling unik Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Punishment dan reward dalam dunia pendidikan perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan Bapak Ibu. Karena apa? Menciptakan ketergantungan dan ketidakmandirian yang luar biasa bagi peserta didik. Oke. Dengan menerapkan disiplin dan positif diharapkan tindak kekerasan dan itu dapat dihindari. Oke. Ini Bapak Ibu, punishment dan reward dalam dunia pendidikan perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Bagaimana jadinya gitu? Guru harus diberi tantangan, guru harus menjawab tantangan bahwa peserta didik bisa melakukan sesuatu, menjawab peraturan, menaati peraturan karena dia menghargai dirinya sendiri. Itu namanya motivasi intrinsik. Kalau punishment dan reward adalah motivasi ekstrinsik, menciptakan ketergantungan yang luar biasa. Kalau ekstrinsik ini hilang, maka tidak ada budaya lagi berjuang, daya juang dan sebagainya. Gitu. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau misalnya lomba ada hadiah, murid serius nggak? Berlatih serius. Tapi begitu tidak ada lomba, maka tidak ada keseriusan. Nanti aja gitu, santai aja lah gitu. Masih lama lombanya gitu. Kan lombanya tahun depan, masih lama gitu. Nah ini yang menciptakan budaya ketergantungan. Punishment dan reward perlahan-lahan diminta oleh negara untuk dihilangkan, digantikan dorongan pendidik untuk menciptakan motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik gitu. Gitu. Apa Fadil boleh ganti slide pendekatan disiplin positif. Jadi pendekatan disiplin positif bagaimana cara orang dewasa menanamkan nilai-nilai positif kepada peserta didik. Jadi objeknya dimulai dari kita, bukan siswa. Jadi seolah-olah siswa itu gudangnya kesalahan, siswa itu gudangnya keteledoran dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu, semuanya dimulai dari pendidik.
Seperti yang seperti yang Ki Hajar Dewantara bilang, di depan ngasih contoh dulu. Kalau di depan nggak bisa ngasih contoh, di tengah trustnya nggak terbangun, di belakang trustnya nggak terbangun gitu. Nah kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ini yang dikedepankan dalam modul yang saya pelajari Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama, kita bisa menciptakan sebuah motivasi intrinsik sehingga tidak ada lagi paksaan kamu harus begini, kamu tuh harus begitu, kamu nggak bisa seperti ini, pokoknya begini, pokoknya begitu. Kalau sudah pokoknya begini, pokoknya begitu, maka yang terjadi adalah artificial attitude atau perilaku yang dibuat-buat agar dia tidak terkena hukuman atau membuat senang sesuatu, entah itu gurunya, entah itu pengawas dan sebagainya. Kayak gitu Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu ya, tidak bermaksud menggurui. Saya yakin Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu adalah portofolio terbaik yang gak pernah bisa saya miliki gitu. Nanti slide Pak. Nah, kenapa saya bilang seperti itu Bu? Jarang kita dalami bahwa apa yang dilakukan peserta didik itu ada motivasinya Bapak Ibu. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Makanya ada istilah yang tren sekarang, self-respect. Dan itu adalah motivasi intrinsik terbaik yang harusnya dimiliki oleh peserta didik. Kayak gitu. Bukan eranya lagi kita bertanya kepada kepala sekolah, kenapa sekolah nggak punya power untuk menghukum anaknya? Karena bukan itu nanti tren pendidikan di abad 21, bukan itu. Itu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya siswa atau peserta didik akan berpura-pura melakukan artificial attitude gitu, atau perilaku yang dibuat-buat agar ya udahlah, ya daripada dimarahin gitu. Ya udahlah, daripada nanti kita kena sanksi, ya udahlah ya dan sebagainya. Akhirnya formalitas semuanya. Ada aktivitas, ada perilaku atau attitude yang dibuat-buat gitu. Nah gitu. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang disebut punishment dan reward. Punishment dan reward menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap peserta didik. Mohon maaf Bapak Ibu, misalnya gini, Pak Yuyus sering memberikan reward coklat kepada siswa yang bertanya gitu. Begitu Pak Yus sakit digantikan guru yang lain, apakah akan terjadi situasi yang sama? Siswa bertanya. Tidak. Kenapa? Karena ketergantungannya hilang. Pak Yus menghilang, maka budaya ketergantungan itu akan tetap ada di dalam kelas itu. Guru yang menggantikan harus melakukan hal sama agar suasana kelas hidup. Gitu ya. Nah yang paling ideal adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling ideal Bapak Ibu. Ini tantangan buat kita semua, tantangan buat pendidik ke depan, tantangan buat stakeholder yang ada di SMA Negeri 88 Jakarta. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Ini contoh motivasi Bapak Ibu. Coba ini yuk kita coba sharing pendapat gitu. Kita coba brainstorming. Kalau saya berikan situasi seperti ini, kira-kira motivasi apa yang terbentuk dalam kelas tersebut? Pak Budi, seorang guru yang sering memberikan hadiah coklat bagi peserta didik yang menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga anak berlomba untuk mendapatkan hadiah tersebut. Suatu waktu Pak Budi sakit digantikan Bu Hernian. Mana Bu Hernian? Ibu Hernian kaget karena kelas berjalan pasif. Peserta didik tidak tertantang menjawab pertanyaan. Hal ini bertolak belakang dengan kegiatan pembelajaran dilakukan Pak Budi. Kalau menurut Bapak Ibu, motivasi apa yang terjadi dalam kelas tersebut? Gitu. Coba Bapak Ibu, kita sharing-sharing aja. Ini situasi yang setiap hari terjadi di kelas kita Bapak Ibu. Cuma momennya berbeda, situasinya berbeda, orangnya berbeda, kelasnya berbeda. Dan ini kerap terjadi. Kira-kira motivasi apa Bapak Ibu? Motivasi untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan. Tepuk tangan buat Bu Rina sama Bu Sari dong. Mendapatkan imbalan.
Nah ini bahaya Bapak Ibu, menciptakan ketergantungan. Kalau ketergantungan hilang, dia tidak akan tertantang menjawab pertanyaan. Dia tidak akan tertantang menjawab tugas yang diberikan oleh guru dan sebagainya. Next. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ini baik untuk ketika kita sedang melakukan perbincangan dengan siswa, ketika kita mendapatkan siswa bermasalah atau dalam masalah, ketika kita sedang mendamaikan siswa dan sebagainya. Bapak Ibu, peserta didik memiliki 5 teori kebutuhan yang mungkin kita selama ini nggak jeli atau nggak peka dengan situasi tersebut. Satu, Bapak Ibu, kebutuhan dasar fisiologi. Kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup itu kebutuhan sifatnya biologis. 2, 3, 4, 5 adalah kebutuhan dasar yang sifatnya psikologis. Yang kedua adalah kebutuhan kebebasan, merupakan kemandirian dan bebas memilih. 3, kebutuhan kasih sayang, rasa diterima, merupakan kebutuhan rasa dicintai dan diterima. 4, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan yang dianggap berharga. Kelima, kebutuhan kesenangan, merupakan kebutuhan akan rasa senang, bermain dan bahagia. Bapak Ibu, kemarin jam kedua dimulai. Bapak Ibu, kemarin ada iklan, Bapak Ibu, mohon maaf, pernah melakukan penanganan bersama dengan Bu Tias. Ada sebuah peserta didik yang bermasalah dari Bu Tias ya. Nah, kayak gitu. Ternyata pas ditelusuri Bapak Ibu, dia tidak dapat uang jajan dari orang tuanya dan dia lapar. Nah, kira-kira mohon maaf Bapak Ibu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dalam teori ini? Fisiologis Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak mencari tahu dulu. Ketika ada anak melakukan pencurian misalnya gitu, kamu mencuri ya? Gak pernah diajar orang tua ya? Orang tuaku gimana gitu? Dasar. Kita nggak tanya kenapa nak? Kenapa kamu mencuri gitu? Gitu. Jadi kalau misal kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi Bapak Ibu, mereka akan cari jalan gimana caranya kebutuhan dasar ini terpenuhi. Gitu. Kenapa ada anak yang kenapa ada anak yang susah banget diusir ketika kegiatan ekskul? Kebutuhan dasar apa yang nggak mereka dapat di rumah? Kebebasan. Iya. Di rumah terkekang, mungkin banyak aturan dan sebagainya. Di sini dia dapat teman circle yang menyenangkan. Kita tahunya bandel banget sih, nggak mau pulang gitu kan? Pulang ke sana gitu. Emang kamu kalau giliran ekskul luar biasa, giliran belajar gitu kan? Biasa di luar gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, Bapak. Anak-anak kita akan mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Oke. Contoh lalu ada kebutuhan penguasaan dan sebagainya. Kita misalnya Bapak Ibu, jadi ini bukan hanya untuk peserta didik, misalnya kita sebagai pendidik, misalnya kita memarahi kelas yang sedang ribut gitu kan, kita sudah antisipasi tapi tetap ribut dan sebagainya. Kira-kira kalau kita sebagai pendidik, kebutuhan dasar apa yang nggak terpenuhi? Penguasaan. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap orang akan melakukan atau mencari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dengan berbagai jalan, meskipun jalan itu tidak tepat. Ya. Fadil boleh ganti slide. Nah, ini ada contoh Bapak berikan studi kasus seperti ini. Kira-kira jawabannya apa ya Bapak Ibu? Saya minta siapa ya? Saya minta Bu Inggar kayaknya, Bu Inggar. Boleh Bu? Oke. Bapak Ibu, ada kasus nih. Saya tampilkan slide. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang guru memanggil peserta didik yang kedapatan mencuri uang di tas temannya. Ketika diberi hak jawab oleh gurunya, sang anak menjawab, "Saya lapar Pak, ibu saya sakit, ibu sudah 3 hari tidak dagang, saya minta maaf." Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi
dari peserta didik tersebut? Kebutuhan fisiologis kali ya Pak? Iya, kebutuhan fisiologis ya Bu ya, bertahan hidup. Pasti akan mencari Bu. Bapak Ibu kalau anak kita lapar pasti dia akan mencari bagaimana caranya saya untuk tidak lapar. Begitu dia lihat duit temannya, dia sikat gitu. Dia akan cari cara gitu. Gimana caranya saya agar saya tidak lapar. Benar Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bu Ingar kan Bapak Ibu keren ya gitu. Iya. Ya cek kayak angkatan 11 Pak cocok nih Pak. Oke, baik. Kita coba slide berikutnya. Saya minta siapa ya? Pak Indra. Pak Indra, oke. Bapak, Ibu Ingar boleh diminta ke Pak Indra. Pak Indra ini guru olahraga, biasa di lapangan. Lapangannya di dalam. Ada sebuah kasus Pak Indra seperti ini. Pak Mukini marahi siswa kelas 10. Ia merasa peserta didik tidak nurut dan tidak aktif dalam kegiatan supervisi guru. Kalian memang siswa payah. Seperti ini aja tidak bisa. Kalau tidak bisa minimal diam, jangan berisik. Bikin emosi aja. Kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh pendidik tersebut? Kebutuhan dasar penguasaan. Oke, kenapa Pak Indra? Menurut Pak Indra kenapa? Karena mungkin bapak gurunya kurang memberikan instruksi yang jelas dan juga kurang kreatif mungkin Pak. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu. Kan yang jawabannya nggak sia-sianya jadi pembina pramuka sama bulu tangkis kayaknya. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, Bapak Ibu benar ya Bapak Ibu ya. Misalnya ada kita nih, kita gagal mengkondisikan kelas gitu. Belum tentu peserta didik yang salah gitu. Bisa jadi kita gitu. Kenapa? Karena ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh kita, yaitu penguasaan. Jadi kebutuhan dasar penguasaan, kasih sayang, kesenangan, Bapak Ibu sama dengan hal peserta didik kita. Misalnya di rumah baik-baik saja, di lapan-lapan bandel gitu. Nah, berarti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di rumah. Apa kira-kira? Kasih sayang Bapak Ibu. Mungkin di rumahnya orang tuanya datang pulang kerja, tidur, paginya udah berangkat lagi. Dia nggak dapat kesenangan. Orang tuanya taunya anak saya baik-baik aja di rumah kok nggak bikin masalah gitu. Kenapa di sini bikin masalah? Ternyata ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kasih sayang gitu. Kayak gitu. Ini Bapak Ibu, ini masalah ya, bukan masalah ya. Ini makanan kita sebagai pendidik sehari-hari. Mungkin waktunya berbeda, situasinya berbeda, kelasnya berbeda, momennya berbeda, tapi intinya berputar-putar di sini Bu. Kasih sayang, kebebasan, kesenangan, penguasaan, bertahan hidup. Kenapa banyak anak yang nongkrong Bapak Ibu? Karena kebutuhan dasar kesenangannya nggak dapet di rumah gitu. Bapaknya tukang pukul, ya kan? Ibunya ngomel-ngomel terus, ya kan? Minta uang jajan sulit dan sebagainya. Ketemu temen nongkrong sama kita yuk gitu. Jalan ke puncak gitu. Dapat kebutuhan dasar terpenuhi di temennya. Jalanlah dia gitu. Apa salah gitu? Belum tentu peserta didik yang salah. Makanya kita memang harus benar-benar hati-hati sekali menangani peserta didik Bapak Ibu. Kita tidak boleh memberikan stigma, judgement ataupun vonis yang berlebihan kepada peserta didik. Kita cari tahu dulu apa yang terjadi kepada peserta didik. Itu yang saya coba sharing di sini ketika mempelajari modul guru penggerak Bapak Ibu. Pak Fadil boleh ganti slide. Kalau sudah terjadi masalah, sudah terjadi ketidaknyamanan, ada baiknya kita melakukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan maupun agama. Keyakinan kelas bersumber dari kesadaran diri Bapak Ibu dan diyakini baik jika diterapkan dalam kelas serta menggugah konsistensi guru dan peserta didik. Saya melakukan keyakinan kelas di 12 IPS 2 Bapak Ibu karena keyakinan kelas itu bersumber dari hati nuraninya gitu. Kegelisahan peserta didik, apa yang dia alami. Kayak gitu.
Dan kita harus tahu Bapak Ibu, harus mau mendengar dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapatkan 5 kesepakatan keyakinan kelas yang dilaksanakan di 12 IPS 2. Mohon izin Pak Tony, saya tidak izin waktu itu karena untuk keperluan liputan ini seperti ini. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan Bapak Ibu, tapi peraturan kelas bisa dirubah jadi keyakinan kelas. Contohnya, dilarang berisik pada saat jam belajar. Bisa nggak kita rubah jadi kalimat yang lebih positif? Menghargai sesama peserta didik. Dilarang coret-coret di dalam kelas. Bisa nggak kita rubah jadi kalimat positif? Bertanggung jawab terhadap fasilitas kelas. Gitu. Wajib memulangkan peralatan kelas yang dipinjam dari TU. Bisa nggak kita rubah jadi kalimat positif? Iya, bertanggung jawab terhadap peralatan yang dipinjam dari sekolah. Itu keyakinan kelas. Semuanya kalimatnya nggak boleh kata jangan, tidak, wajib, harus, dan sebagainya. Kalimatnya harus lebih positif dan terdengar nyaman di kuping Bapak Ibu. Itu keyakinan kelas. Kita bisa bikin keyakinan kelas kapanpun, dimanapun, dan kita akan terbantu oleh keyakinan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Itu lahir dari kegelisahan siswa, lahir dari kesadaran siswa, lahir dari mimpinya siswa. Pengen apa kelasnya ke depan gitu? Apa yang kurang dari kelasnya gitu? Apa yang ingin dicapai di kelasnya? Suasana apa yang ingin gitu, dirindukan oleh peserta didik di kelas? Oke. Boleh diganti slide-nya Bapak. Ada 4 cara kita membuat keyakinan kelas simple. Saya coba rumuskan dari modul 1. Setiap anak diberikan hak menyampaikan keyakinan kelas. Jadi semua hak anak rata. Mereka boleh memberikan sebuah poin apa yang kamu inginkan dengan kelas ini. Yang kedua, keyakinan kelas menggunakan kalimat positif yang lebih nyaman. Hindari penggunaan kata negatif, dilarang, tidak boleh, jangan, wajib, dan sebagainya. Ketiga, keyakinan kelas dibuat setelah keyakinan kelas dibuat, maka bentuklah pengelompokan Bapak Ibu per kategori. Karena nanti setiap apa yang disampaikan siswa itu bisa dibikin per kategori. Oh, ini yang ada tentang kebersihan, tentang tanggung jawab, tentang menghargai, ini tentang menghormati dan sebagainya. Itu yang cara yang paling simpel kita membuat keyakinan kelas. Kalau 4, keyakinan kelas yang sudah dikelompokkan dipajang Bapak Ibu. Kenapa? Jadi komitmen bersama pendidik dan peserta didik. Kira-kira seperti itu. Saya buat di 12 IPS 2. Terima kasih Pak Tony, kelasnya sudah saya pinjam. Mohon maaf gitu kalau ada jam yang terganggu. Ini keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu di kelas 12 IPS 2. Yang pertama, kita berikan hak peserta didik untuk menempel. Tidak harus ditempel Bapak Ibu, bisa membuat kertas aja gitu, mengirim kertas aja gitu. Menempel apa sih yang pengen dicapai di kelasnya gitu. Apa mimpinya, apa kegelisahannya di kelas gitu. Apa yang kurang di kelas. Tempel aja Bapak Ibu. Kita berikan hak kesempatan mereka untuk menyatakan keinginannya. Ditempel. Slide kedua, kalau sudah ditempel kita bikin pengelompokan. Ini yang saling menghormati sesama teman. Ini menghormati ketika guru mengajar. Ini tentang kebersihan. Ini tentang bagaimana kita menghormati sesama teman dan sebagainya. Oke. Lalu dibacakan. Jangan hanya ditempel Bapak Ibu, dibacakan agar keyakinan kelas itu yang sudah dibentuk bisa berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Gitu. Kan sedih, senang, merasa dihargai, itu kan memori jangka panjang Bapak Ibu. Itu memori jangka panjang. Sedih, merasa dihargai, ataupun mungkin terhina, tertindas, terluka, itu memori jangka panjang. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika kita menangani peserta didik. Karena begitu dia terluka, dia akan pindah ke memori jangka panjang dan akan ingat siapa yang telah
merendahkannya dan menyakitinya. Gitu. Ini contoh keyakinan kelas. Ini Afdal ketua kelasnya membacakan keyakinan kelas yang sudah dikelompokkan. Ternyata lucu-lucu Bapak Ibu, ada yang kalau bisa handphonenya dimatikan gitu, ada yang seperti itu. Yang kepalanya yang badannya tinggi jangan duduk di depan gitu, ada yang seperti itu Bapak Ibu, lucu-lucu. Tapi kan kita bisa kelompokkan, menghormati, jatuhnya bisa saling menghormati, kayak saling menghargai gitu, saling empati dan sebagainya, gitu, seperti itu. Next Bapak Ibu, ini yang sering kita lalai dalam melaksanakan kegiatan belajar. Posisi kontrol guru yang pertama, penghukum. Kamu telah kumpulkan tugas, Bapak tidak terima, nilai kamu 0, tidak ada ampun. Penghukum, dampaknya apa? Menciptakan kebencian antara peserta didik kepada pendidik. Penghukum itu adalah, penghukum itu sifatnya insidental, nggak ada aturannya, tapi dia buat aturan sendiri. Contohnya gini, kamu terlambat, lari 5 kali, itu penghukum apa? Nggak ada aturan siswa harus lari 5 kali ketika terlambat. Efeknya luar biasa itu, menciptakan kebencian antara peserta didik kepada pendidik. Makanya hati-hati Bapak Ibu ketika kita bermain peran kontrol di penghukum. Yang kedua, pemberi rasa bersalah. Biasanya kalimatnya gimana? Berulang kali Bapak katakan, bangun pagi Bapak jadi tidak enak ditegur guru lain. Itu menciptakan rasa bersalah. Apa dampaknya? Membuat peserta didik merasa tidak berguna. Buat apalah? Saya emang begini. Ya udahlah. Gitu. Akhirnya nggak muncul motivasi intrinsiknya. Jadi mendidik itu ternyata seni Bapak Ibu. Bagaimana kita menarik hati peserta didik, menjaga hatinya, menjaga minatnya, menjaga motivasinya, menjaga harga dirinya, menjaga martabat peserta didik. Yang ketiga, pemantau peraturan. Biasanya kalimatnya begini, kamu harus ikuti aturan dong. Semua diperlakukan ketika tidak berbeda. Semua sama dalam tertib. Ini pemantau peraturan. Jujur, bahaya juga Bapak Ibu kalau misalnya kita ada di posisi teman, kamu terlambat lagi ya. Ya udah, sana masuk kelas, nanti Bapak yang atur absennya. Ini menciptakan ketergantungan yang luar biasa kepada pendidik. Ideal? Tidak ideal sama sekali. Yang keempat, manajer Bapak Ibu. Dan ini posisi kontrol terbaik yang harus kita capai sebagai pendidik Bapak Ibu. Suka tidak suka, untuk menjawab tantangan yang dialami peserta didik, maka kita harus berperan sebagai manajer. Bapak Ibu, kalau manajer manggil karyawan bermasalah gimana? Kamu kenapa? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kedepannya mau bagaimana? Itu manajer Bapak Ibu. Manajer aja bisa memanusiakan manusia. Kita yang sebagai pendidik masa tidak bisa Bapak Ibu, yang terbiasa dengan hal-hal baik di sekolah. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu manajer, kamu kenapa nak? Ya Bapak tahu setiap manusia ada kesalahan. Kira-kira ada keyakinan kamu langgar nggak? Kamu ingin memperbaiki ini nggak? Jadi kemudian kamu akan jadi apa? Maunya bagaimana? Ini manajer Bapak Ibu. SOP manajer dimanapun sama. Ketika ada karyawan memiliki masalah, kita kadang luput Bapak Ibu. Ketika anak bermasalah, kita tidak berikan hak jawab. Harga dirinya terampas. Ketika anak memberikan hak jawab, dicecer lagi. Kamu melawan saya, kamu nggak menghargai saya. Please, berikan hak jawab dulu Bapak Ibu. Apakah peserta didik boleh membela diri? Boleh Bapak Ibu. Penjahat saja diberikan hak jawab. Penjahat saja diberikan hak jawab ketika interogasi. Penjahat saja diberikan hak jawab dan hak membela diri dalam persidangan.
kita kadang-kadang luput, kita permalukan dia, kita rampas harga dirinya dia, kita runtuhkan martabatnya, kita tidak hargai kejujurannya. Ini masalah Bapak Ibu bagi pendidik. Penjahat tadi punya hak jawab dan hak membela diri. Sedangkan kita tahu bahwa peserta didik kita tidak ada di level itu Bapak Ibu. Harusnya kita bisa lebih bijak menyikapi peserta didik. Kenapa nak? Apa yang bisa Bapak bantu? Kamu sedang apa? Keluhannya apa? Mau Bapak bantu carikan solusinya? Kita bicara yuk. Kan enak Bapak Ibu. Gitu. Bapak Ibu, sebenarnya situasi manajer ini pernah dialami oleh waktu itu kita menangani tentang peserta didik yang merokok gitu. Ada Bu Rina, ada Bu Sari, ada Bu Presti. Nah seperti itu. Ternyata kalau kita menghargai hak jawab dari peserta didik, mereka ngaku dengan sukarela, gak pakai narik otot. Itu Bapak Ibu, gak pakai nantangin kita, gak pakai berbalas-balasan argumen. Iya Pak, saya merokok, saya minta maaf. Siapa saja yang merokok? Si A, si B, si C. Ya udah, kamu bertanggung jawab ya Naya. Kalau ketika kamu di sekolah merokok, berarti ini urusannya dengan sekolah gitu. Ya Pak, kami siap. Tanpa ada perdebatan panjang, tanpa narik orang rehat dan sebagainya. Saksinya Bu Rina, saksinya Bu Sari, saksinya Bu Presti. Bu Rina pun turut terlibat. Gak ada tarik otot ya Bu ya, gebrak-gebrak meja juga enggak, tunjuk-tunjukkan ada kan? Enggak. Sukarela dengan senang hati dia mengakui bahwa ya Pak, saya merokok. Kenapa Bapak Ibu? Hargai hak jawab peserta didik, hargai kejujuran peserta didik, hargai hak peserta didik dalam membela diri. Kadang kita nggak tahu, mungkin cuma ikut-ikutan atau dipaksa Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Kita taunya kamu salah, kamu nggak benar, kamu muridnya nggak taat, kamu begini, mau jadi apa kamu? Dasar murid itu. Sepertinya kita harus bijak Bapak Ibu. Ini peserta didik, dia punya hati, punya harga diri yang harus dijaga dan dibangun oleh kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Akhirnya seperti itu. Coba pemahaman lain yang paling ideal Bapak Ibu. Nah, kalau ada masalah dengan peserta didik, seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Kita memilih segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga yang dibangun untuk menjembatani kalau misalnya kita mendapati siswa yang mengalami masalah Bapak Ibu. Oke, yang pertama stabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Makanya penting kita berkeyakinan Bapak Ibu. Keyakinan itu bisa dalam lingkup sekolah, lingkup kelas, lingkup MGMP pun bisa. Jadi eranya adalah bukan kita menanyakan kepada kepala sekolah, Pak, sekolah ini udah gak punya power gitu. Kita merasa gak dihargai oleh murid. Bapak Ibu, bukan itu yang kita inginkan gitu. Bukan itu yang tujuan kita ada di sini. Gimana sih donasi gitu? Kita dapat siswa yang bermasalah semuanya. Bapak Ibu, memang kita ada di sini untuk menyelesaikan masalah. Kalau masalah itu tidak ada, tidak perlu ada guru yang namanya Hernian Rezina, tidak ada guru yang namanya Dwi Joheri Purnomo, tidak perlu ada guru yang namanya Yuyus Mulia. Memang tugas kita di situ Bapak. Kalau semuanya pengen baik-baik saja, nggak perlu ada kita di sini Bapak Ibu. Cukup 1-2 guru selesai masalah. Gitu kira-kira Bapak Ibu. Itulah tanggung jawab moral terbesar kita sebagai pendidik Bapak Ibu. Kita coba Bapak Ibu yang gimana caranya melakukan segitiga restitusi. Nah, gitu. Sebenarnya segitiga restitusi sudah banyak dilakukan rekan sejawat kita Bapak Ibu. Ada Ibu Singer Deborah, ternyata keyboardis gitu kan. Lalu ada Bu Rina dan sebagainya. Bu Hernian kemarin sudah melakukan segitiga restitusi. Mungkin kita namanya nggak familiar Bapak, tapi kita sering melakukannya Bapak Ibu. Pertama kita berikan hak jawab dulu. Gitu. Yang penting hargai hak jawab dulu Bapak Ibu. Oke, next Bapak. Dengan ini kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuat dalam posisi gagal. Bapak Ibu, yang diperlukan pertama kali ketika siswa bermasalah bukan kritik aja,
bukan memarahi dia, bukan menyudutkan dia. Kayak gitu. Kita bisa bilang Bapak Ibu, tidak ada kita pancing dulu, stabilkan emosinya. Karena ketika siswa bermasalah, posisi otaknya sedang dalam kondisi irasional. Kalau kita sudutkan, dia akan mencari pembenaran. Dia akan cari siapa yang bisa disalahkan, siapa yang bisa dikorbankan dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Bukan kata saya, tapi kata penelitian Bapak Ibu. Oke, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, coba kamu katakan, kenapa kamu melakukan hal itu? Kedua, saya juga melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Bapak Ibu tertarik mencari solusi bersamanya bagaimana. Yang keempat, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi carilah diksi yang lebih menenangkan Bapak Ibu, ketimbang kalimat yang sifatnya agresif, ofensif, yang tidak akan membuat peserta didik tumbuh dan berkembang identitasnya dari identitas gagal menuju identitas berhasil. Yang seperti itu. Next. Kasih tindakan salah, kurang hak Bapak Ibu. Semua tindakan manusia baik dan buruk pasti memiliki maksud tujuan. Bapak Ibu, kita coba tanyakan kenapa nak? Kenapa kamu mencuri nak? Kenapa kamu merokok nak? Kita lupa kadang-kadang. Kita nggak memberikan hak jawab kepada peserta didik, sehingga peserta didik terluka, terhina harkat dan martabat. Otomatis mohon maaf Bapak Ibu, dia akan pindahkan kejadian itu ke memori jangka panjang dan akan ingat seumur hidupnya siapa guru yang telah menghina dia. Padahal contohnya gini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk kayak ini ya, nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. 3, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin dia melindungi sesuatu, dia marah-marah di kelas. Yang keempat, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru yang lebih positif. Ini contoh, ini tindakan kedua yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan apabila apa yang kita percaya sebagai kelas. Oke, misal contoh pertanyaanku, contoh diksinya ya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa nanti. Ini yang harus kita lakukan. Saya coba melakukan simulasi ini bersama anak OSIS Bapak Ibu tentang segitiga restitusi. Sebenarnya Rasulullah juga melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Ketika ada orang Baduy yang buang air kecil di masjid, tidak ada pedang, tidak satu tetes darah pun yang terjadi Bapak Ibu. Benar Pak Yusuf? Iya gitu. Pendekatan yang humanistik yang dikedepankan oleh Rasulullah gitu Pak Yusuf. Yang belajar dari kisah-kisah lalu. Oke. Next Pak. Ini contoh Bapak Ibu. Boleh pakai mic ya? Misalkan Pak. Bapak Ibu ya semua kan. Bapak Ibu, satu, bisa nggak kita mulai keyakinan kelas dari MGP dulu, dari rekan sejawat dulu, dari ruang guru dulu dan sebagainya. Itu yang membuat kita merasa terikat satu sama lain dan menjadi kontrol sosial yang luar biasa buat kita. Keyakinan itu kontrol sosial yang luar biasa buat kita Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak bisa keluar dari kontrol sosial, sudah tidak bisa jadi kontrol sosial Bapak Ibu, Bapak Ibu bisa mencari orang dewasa yang dianggap bisa menjembatani seperti itu. Bapak Ibu, satu hal yang saya pahami dari program Guru Penggerak adalah perubahan itu dimulai dari bagaimana kita bisa membuka diri. Sikap membuka diri adalah sikap yang paling terbaik untuk menjawab tantangan ke depan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sari. Apabila kalian melihat kemungkaran, fa'illam tastati biyadi, maka cegahlah dengan tanganmu. Tangan di sini adalah biyadi, ini adalah kekuasaan. Saya seorang guru kan. Apabila dengan kekuasaan tidak bisa, maka fabilisan dengan lisan.
Kalau nggak bisa dengan lisan, fabiqalbihi, dengan hati. Hati doakan. Nah, terkait dengan materi yang tadi Pak DJ sampaikan mengenai reward dan punishment, hadis ini menjelaskan kalau ada sesuatu yang salah kan kita harus menegur. Jadi tidak bisa dihilangkan begitu saja punishment itu. Tinggal bagaimana strategi kita untuk memberikan reward dan punishment itu kepada siswa. Kalau yang saya tangkap di sini strateginya bukan lagi dengan menghukum atau, tapi dengan segitiga restitusi. Artinya nggak bisa reward dan punishment itu dihilangkan sama sekali. Di lembaga pendidikan mencoba menghilangkan punishment dan reward, tapi di luar sana itu masih berlaku loh Pak, seperti itu. Ya, nggak bisa. Bukan berarti harus hilang sama sekali. Tetap sekolah harus punya wibawa. Tetapi bagaimana strategi reward dan punishment itu dihadirkan di sekolah dengan cara yang berbeda. Reward itu merupakan pengakuan kepada orang. Jadi pengakuan. Sedangkan punishment itu seperti jiwa. Kalau jiwa kita tidak diisi dengan beban-beban yang berat, bagaimana jiwa ini bisa memikul beban itu? Jadi mohon, jadi saya bagaimana supaya punishment dan reward itu tidak dihilangkan sama sekali. Kan tadi ada kata-kata di awal, diupayakan menuju reward dan dihilangkan dalam dunia pendidikan. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yuyus. Reward dan punishment, memang sudah menjadi arahan dari kementerian untuk ayo tinggalkan karena menciptakan ketergantungan yang luar biasa. Dan seperti itu. Nah, reward sebaiknya kalau kata Kemendikbud digantikan dengan apresiasi, karena reward itu hanya untuk pemenang, punishment hanya untuk yang kalah. Nah, seperti itu. Mentalitas menang dan kalah itu seharusnya tidak ada dalam dunia pendidikan. Semua hebat dengan caranya, semua hebat pada masanya, semua juara dengan keunikannya. Ya kan seperti itu. Nah, yang diharapkan apa? Kita bisa mendidik anak tanpa harus ada iming-iming reward dan punishment. Gitu. Contohnya Rasul, kok pasti sholat gitu? Kan udah diiming-iming itu Allah masuk surga gitu. Karena saya malu gitu, ibadah saya nggak sebanding dengan hadiah dari Allah gitu. Kita pengennya murid seperti itu, nggak mereka maju tanpa iming-iming reward dan punishment. Kamu kalau bisa melanggar gitu, awas kamu punishment. Jadi menang dan kalah, mentalitas menang dan kalah tidak boleh ada dalam dunia pendidikan. Itu yang saya pahami Bapak Ibu. Memang saya akui bahwa tidak semuanya setuju dengan apa yang diwacanakan oleh kementerian gitu. Saya pikir nanti itu bisa menjadi diskusi tersendiri ya Bapak Ibu ya. Intinya yang kita dorong reward dan punishment itu jangan sampai menciptakan sebuah ketergantungan atau menciptakan artificial attitude yang bertolak belakang dengan filosofi belajar Pancasila. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yus. Kita mungkin agak sedikit melenceng sedikit tentang gaya belajar ya Pak. Gaya belajar anak-anak ini kan ada yang visual, auditorial, dan kinestetik. Nah, cuman ada beberapa guru yang sudah melabeli siswa ini pada saat mengajar itu sudah memberikan label yang mungkin ke anak itu jadi apa ya Pak? Terpikirkan gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa, lu nggak mau dengerin gue lagi di depan jelasin. Kenapa lu nggak mau dengerin? Ada yang mengatakan bahwa ibu ini lagi ngejelasin, lagi menjelaskan materi. Kenapa kamu nggak mendengarkan? Sedangkan kan harusnya sebagai bapak ibu guru ini sudah paham bagaimana gaya belajar siswa-siswi kita ini. Bagaimana Pak? Apakah itu kebutuhan dasar anak-anak ini tidak terpenuhi? Bagaimana Bapak untuk menyikapi? Dasar ya Bu. Baik Bapak Ibu,
Kita kan nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kita pernah nggak mau visit? Kita pernah tanyakan nggak? Kita pernah nggak duduk ajak bareng siswa yang bermasalah, yang mengalami masalah? Bukan bermasalah Ibu, kita nggak boleh bilang siswa yang sedang mengalami masalah. Katanya nilainya berbeda, nilai rasanya berbeda. Kayak seperti itu. Kita pernah nggak tanya? Misalnya ada siswa yang bandel gitu. Ada kebutuhan dasar nggak? Misalnya contoh, apa keluarganya berantakan? Apa dia nggak makan hari ini, nggak punya ongkos sekolah dan sebagainya? Apakah dia punya atau dia minder karena seragamnya jelek dan sebagainya, dia cuma dapat bekas dari temannya atau bagaimana? Seperti itu. Melabeli siswa tidak akan membuat siswa itu beranjak dari identitas gagal menuju identitas positif Bapak Ibu. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi Bapak Ibu, jika kita mengalami situasi seperti itu, kenapa nggak kita koreksi di kegiatan pembelajarannya? Kalau memang siswa kita visual kinestetik, sudahkah RPP kita mengakomodir kepentingan siswa yang visual dan kinestetik? Enggak dong. RPP saya tuh dulu bagus gitu. Angkatan sebelumnya oke, nggak ada masalah. Semua ada masanya Bapak Ibu. Semua ada waktunya. Angkatan ini bisa jadi, angkatan sebelumnya bisa jadi tertarik dengan gaya belajar seperti ini. Angkatan sekarang belum tentu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita memang sebagai pendidik harus memang menghindari sikap guru maha tahu, guru maha sempurna dan sebagainya, guru paling benar, dan sikap memberikan label yang berlebihan kepada peserta didik. Saya pikir begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang kurang, mungkin kita diskusikan di ruang staff. Terima kasih. Luar biasa Pak Wijo. Saya biasa di luar Bu. Kebetulan selama saya di 88 pertama ketemu dengan Pak Wijo dulu. Inilah katanya namanya orang yang belajar. Adanya suatu perubahan yang positif ya dalam pribadi seseorang, dalam berperilaku, bertindak. Ya, ini adalah contoh tauladan yang Ibu lihat sudah bagus. Tepuk tangan, mudah-mudahan kamu sebagai guru penggerak ini, karena saya lihat tadi kamu menerangkan dengan baik. Dulu saya pertama-tama lihat Pak Wijo, waktu kita lihat memutuskan anak mau naik kelas, Pak Wijo begitu-betul tidak boleh naik kelas, tidak, saya melihat dia. Tapi tadi saya lihat Pak, dengan penjelasan Pak Wijo ini ya kepada kita semua guru-guru, kami sebagai guru BK sangat mudah-mudahan setelah penjelasan Pak Wijo tidak ada lagi anak yang datang nangis gara-gara kata-kata kita, perkataan guru kepada anak. Ya, mudah-mudahan jangan ada lagi laporan kepada kami guru BK. Kami kadang-kadang memotivasi anak supaya mempercayakan diri dia. Bu, kami begini-begini. Kadang-kadang di situ kami dilema juga. Ya, jadi ini suatu kerjasama yang baik kepada semua kita guru di pagi hari ini. Ya Pak Ijo, terima kasih. Mudah-mudahan, tapi semakin lama semakin baik. Mudah-mudahan profil Pancasila yang guru pembelajar itu bisa kita terapkan di lapangan. Karena anak-anak ini bervariasi, bermacam-macam ya kebutuhannya dan tindak tanduknya. Jadi kita harus lebih setelah penjelasan Pak Wijo tadi kepada kita semua guru di sini yang sudah hadir, itu sangat pembelajaran buat kita. Ya, saya bangga dengan Pak Wijo. Mudah-mudahan ini Pak Wijo ya dengan tutur katanya tadi penjelasannya baik, tenang. Saya senang ya Pak Wijo. Jadi mudah-mudahan doa kami semoga Pak Wijo sukses terus. Ya, itu aja. Terima kasih. Siap. Ini pertanyaan atau masukan? Masukan dan penyampaian. Bapak Ibu, semua ada poin besar yang harus kita garis bawahi adalah setiap peserta didik adalah unik dan setiap peserta didik berproses. Jangan stigma peserta didik dengan label-label yang nanti akan membuat mereka terhambat dan tidak berkembang. Saya Dwi Heri Purnomo, terima kasih atas perhatiannya. Mari bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam guru penggerak, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Adakah hari ini yang tidak hadir?
dan besok bisa kembali bergabung dengan kelas ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan keyakinan kelas. Ini sesuatu yang baru mungkin ya, terdengar asing di telinga kalian, tapi ini sesuatu yang harus dilaksanakan dan layak untuk dikerjakan atau diterapkan oleh kelas ini. Tepatnya kelas 12 IPS 2 dengan tujuan untuk keselarasan dan kenyamanan yang lebih baik. Nah, saya coba akan membacakan teknisnya. Oke, saya sampaikan teknisnya bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan atau nilai kebajikan yang universal atau berlaku umum yang bisa kita terapkan dalam lingkungan kelas. Ya, tujuannya apa? Menjaga kenyamanan, menjaga tanggung jawab, menjaga hak bersama untuk kelas 12 IPS 2. Oke. Nah, lalu syaratnya apa keyakinan kelas? Syaratnya adalah menggunakan kata-kata yang lebih positif, menghindari kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, wajib, harus. Oke, paham semuanya? Hindari kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh, wajib, harus, menjadi kalimat yang lebih positif. Saya coba kasih contoh dulu ya, biar kita tidak kaget. Apa itu keyakinan kelas? Contohnya seperti ini. Nah, ini tadi saya sudah sebut dilarang, tidak boleh, wajib, itu hendaknya ditinggalkan kata-kata tersebut. Oke. Meskipun kita sudah terbiasa dengan kata-kata ini, tapi hendaknya hari ini, mulai hari ini dan ke depan, kalimat ini, kata-kata diksi ini ditiadakan. Oke, contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas. Oke. Yang kedua, wajib menjaga alat elektronik yang digunakan kelas. Dia berubah menjadi kalimat yang lebih positif, bertanggung jawab menjaga peralatan. Gimana anak paham? Paham. Nanti teknisnya Bapak akan memberikan sticky note kepada kalian, satu orang menulis keyakinan kelas positif yang menurut kalian ini layak diterapkan di kelas 12 IPS 2. Oke. Ada pertanyaan anak-anak untuk kegiatan kita hari ini tentang pembuatan keyakinan kelas? Siap tidak? Tidak ngerti atau tidak bisa? Siap ini, siap laksanakan. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Ini keyakinan kelas yang ini layak diterapkan di kelas ini. Oke, baik anak-anak. Tidak semuanya akan kita pindahkan ke dalam keyakinan kelas 12 IPS 4, tapi kita akan bikin IPS 2 ya, 12 IPS 2, tapi kita akan bikin kategorisasi atau pengelompokan mana di antara sticky note ini yang memiliki kemiripan atau pengelompokan yang sama. Misalnya ini menjaga kebersihan, yang satu menjaga ketertiban, bertanggung jawab terhadap peralatan kelas dan sebagainya. Oke, saya akan dibantu oleh pengurus kelas untuk melakukan pengelompokan terhadap keyakinan kelas yang sudah kalian tempel. Boleh saya minta tolong pengurus kelas kasih tepuk tangan dulu ke kita. Minimal ketua sekretaris bendahara. Atau 4 orang deh, pengurus kelas 4 orang biar lebih cepat melakukan pengelompokan kelas. Oke, silakan maju pengurus kelas. Kita akan dibantu oleh pengurus kelas tanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi kita mulai dari kelompok barisan paling kiri saya untuk menandatangani kesepakatan keyakinan kelas yang telah dibuat. Silakan, kertasnya sudah saya sediakan di sini. Oke, dimulai dari kelompok yang paling kiri saya. Paling kiri silakan. Saya Muhammad Afdal. Saya Akira, saya Alia, saya Anggun. Pesan kami terhadap keyakinan kelas yang telah kami buat yaitu Melatih bertanggung jawab dan